Shalom, selamat pagi, happy holiday, saudara yang menikmati liburan bersama dengan keluarga. Pada hari ini, mari kita menikmati juga hadirat Tuhan. Jangan lupakan Tuhan, sekalipun hari ini mungkin engkau sedang menikmati bersama dengan keluarga, berlibur di suatu tempat, tetap utamakan Tuhan di dalam kehidupanmu. Jangan melupakan Tuhan di dalam setiap perencanaanmu dan perjalananmu. Dan mari saudaraku yang diberkati, sahabat GSCC yang berbahagia, mari kita sambut firman Tuhan sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Bapa, kami berterima kasih buat pagi hari yang diberkati ini Tuhan. Kami buka hati kami untuk setiap jamahan-Mu, kuasa-Mu. Kuatkan kami Tuhan, sehingga kami terus setia. Kami tidak memandang rendah firman-Mu. Kami berpegang kepada janji-Mu, percaya, dan kami mendapatkan kekuatan baru daripada Tuhan. Haleluya Jesus, thank you Lord. Kami buka hati kami untuk menyembah dan bersyukur. Pagi hari ini kami mengundang kuasa-Mu menguatkan kami. Haleluya, thank you Jesus. Amin. Thank you Lord. Haleluya. Haleluya. Terima kasih.
apa di dalam hidup ini selain mencari syukur menyembah Yesus. Kita nampak hanya kemuliaan. Ya Rabbalabbalabba, Sikadaba, ya Rabbalabba, ya Rabbalabba. Haleluya. Dan ku tersenyum menyembah. Yang kami nampak hanya kemuliaan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Yang kami nampak hanya kemuliaan-Mu yang kudus Tuhan. Haleluya. Ya Ngalir kuasa dari tempat yang maha tinggi. Hadirat-Mu nampak dalam kemuliaan-Mu Yesus. Mengasihi-Mu Yesus. Yesus, Kau perlindungan bagi Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur. Ku mengasihi, ku mencintai Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memuji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, sungguh ku cinta padamu. Syarabatakaya rabalabala. Rabatakaya rabalaba, sikarabatakaya rabalaba, sikarabatakaya rabalaba. Biarlah mengalir terus Tuhan. Kuasa dari tempat yang maha tinggi menjamah setiap hati, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan semua mereka yang terikat, yang berbeban berat diberikan kelepasan yang tegak. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Biarlah Engkau tahbiskan, kuduskan ibadah ini dengan nama Bapa, Putra, dan Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Nama yang penuh dengan kuasa. Dan kami berdoa, segala penghalang-penghalang roh, kuasa-kuasa kegelapan yang tidak senang untuk kami mengikuti firman Tuhan dengan setia, kami tolak, hancurkan, patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Aku berdoa, biarlah kekasih-kekasih Tuhan menjadi jemaat yang setia membaca firman, setia menanti-nantikan Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan, Kau sungguh baik. Haleluya, haleluya Yesus. Biarlah kuasa-Mu, pengurapan-Mu Tuhan jamah kami pada pagi hari. Dimanapun Engkau berada saat ini, ketika Engkau menerima pengurapan itu yang mengajarkan Engkau. Bukan saya yang hari ini memperkatakan firman Tuhan, tetapi pengurapan itu yang akan menjamah saudaraku dimanapun engkau duduk dan berada, dengarkan firman Tuhan. Dan pengurapan itu yang hari ini turun atas kehidupanmu adalah pengurapan juga yang akan menyembuhkan, memulihkan. Pengurapan itu yang akan memberikan pencerahan, iluminasi terhadap firman Tuhan yang saudara-saudara dengarkan. Pengurapan itu kuat, yang sanggup memisahkan jiwa dan roh, sanggup memisahkan tulang dan sumsum, sanggup mempertegas firman Tuhan, bukan hamba Tuhan.
Pagi hari ini pengurapan itu kuat turun di atas kehidupanmu, sehingga engkau yang letih, lesu, dan berbeban berat akan diberikan kelegaan. Syukur kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan, dan terimalah pengurapan yang baru daripada Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan menjamah pikiran kami, menjamah hati kami, menjamah roh kami Tuhan, sehingga kami tidak merasa sendirian. Tuhan menjadi hidup di dalam hati kami. Pengurapan-Mu kami terima dalam nama Yesus di atas kepala kami. Oh, jamah kami Tuhan, jamah kami Yesus, kami terima. Urapan-Mu ada di atas kami, menjamah seluruh nyawa hidup kami. Kami tak merasa sendiri. Urapan-Mu itu Tuhan, urapan-Mu kami terima dalam nama Yesus. Kuasa-Mu melembutkan. Kami tidak menolak firman, kami tidak meremehkan firman. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya kalau kami boleh berjalan, berdiri Tuhan, bergerak pada pagi hari ini semua karena pengurapan daripada-Mu. Urapan-Mu itu Tuhan yang meneguhkan langkah-langkah kami, sehingga kami tidak berjalan dengan pikiran kami sendiri. Andalkan Tuhan hari ini dan selamanya. Buat kami kuat, menjadi lebih daripada pemenang. Haleluya. Hari ini jemaat Tuhan yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, jemaat Tuhan yang sedang bergumul dengan masalah finansial, jemaat Tuhan yang sedang bergumul untuk tetap setia. Hari ini Tuhan jamah engkau dimanapun engkau. Hari ini sepatah kata saja firman Tuhan yang engkau dengar, seperti wanita yang 12 tahun pendarahan, engkau akan jemur, engkau akan sembuh, engkau akan sembuh. Haleluya. Shalom, selamat pagi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Pagi hari ini pengurapan itu yang akan mengawali engkau dengan kekuatan yang baru. Saudara, tidak ada kuasa manapun yang memampukan kita untuk sanggup mendengarkan firman Tuhan kalau bukan karena pengurapan itu sendiri. Saudara, tidak ada satu hamba Tuhan pun yang sanggup mengajar dengan baik dan benar kalau tidak Roh Kudus itu yang menjamah, menguatkan, memampukan, sehingga hatimu kuat, bahkan hatimu percaya terhadap setiap rema firman Tuhan. Pagi hari ini kita bangun dengan tubuh yang sehat diberkati. Sekali lagi saya mengucapkan selamat berlibur bagi saudara dan keluarga. Selamat menikmati berkat-berkat Tuhan yang spesial pada pagi hari ini. Saudara, jangan jemu-jemu mencari firman Tuhan. Dan pada saat ini ketika saudara memulai hari, andalkan Tuhan, andalkan pengurapan. Pagi hari ini saya bangun dengan kekuatan dan hadirat-Mu memenuhi, hadirat-Mu menguasai. Saudara, dimanapun engkau berada, ketika engkau buka hati, mungkin engkau sedang berlibur dengan keluargamu, tapi engkau merasakan hadirat Tuhan itu kuat, mencengkramkan. Saudara, jangan meremehkan firman. Pagi hari ini kita akan kembali belajar tentang kitab Yeremia. Saudaraku, ternyata di dalam kitab Yeremia ini, saudaraku, ada banyak penyampaian firman Tuhan yang ditolak oleh bangsa Yehuda. Dan kemudian di firman Tuhan pada pagi hari ini di Yeremia 31 hingga Yeremia 35, ternyata ada banyak oknum-oknum yang sudah mendengarkan firman Tuhan mengabaikannya, tapi ada juga oknum-oknum yang setia mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengingatkan kita pada pagi hari, jangan menolak firman, jangan meremehkan firman, sebab firman yang diperintahkan Tuhan itu, dia akan pergi dan akan menghasilkan buah. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan mencurahkan firman, maka apa yang dia sampaikan itu akan mengerjakan apa yang dia firmankan. Saudara-saudara buka di dalam Yesaya 55. Yesaya 55 berkata seperti ini. Demikianlah ayat 11, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Sekali lagi, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dengan apa yang kusuruhkan kepadamu. Amin.
Saudara yang diberkati, di dalam ayat 10 dikatakan begini. Dalam ayat saya mundur di dalam ayat 8 di dalam Yesaya 55. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Artinya saudara, the messenger, yaitu firman Tuhan, itu adalah message yang dibawa dengan ruhnya, messenger. Ya saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika firman itu diperintahkan, dia pergi seperti air hujan. Dia akan pergi dan kemudian mengairi dimanapun dia ada. Saudara, tidak akan kembali dengan sia-sia. Karena apa yang sudah Tuhan lepaskan, itu akan dikerjakan. Makanya saudara, kalau Tuhan sudah berfirman, taat. Jangan pernah lepaskan. Kalau tidak, kita akan menyesal kalau kita mengabaikan firman Tuhan. Saya sharing dengan suami saya seperti ini. Sebagai hamba Tuhan, kita melepaskan firman, kita tidak berhutang karena kita sudah sampaikan. Baik itu teguran, baik itu nasihat. Orang mau dengar atau tidak mendengarkan, firman Tuhan sudah mereka terima. Firman Tuhan tidak pernah akan kembali dengan sia-sia. Engkau yang sudah mendengarkan firman Tuhan dan mengabaikan, tanggung jawabnya ada padamu. Ketika kita sudah mendengarkan teguran Tuhan, maka kita berkewajiban untuk melaksanakan. Hofni dan Pinehas, anak-anak dari Imam Lewi, mereka adalah hamba-hamba Tuhan, tetapi mereka tidak menghargai firman Tuhan, mereka tidak menghargai mezbah, mereka tidak menghargai korban yang dibawa di rumah Tuhan. Apa yang terjadi? Mereka kemudian binasa di tangan Tuhan. Saudara, ketika engkau sudah mendengarkan firman Tuhan, dan itu sudah termaterai di dalam hati dan pikiranmu dan telingamu sudah mendengar, itu sudah menjadi tanggung jawab saudara. Karena apa yang sudah saudara dengar, itu dia harusnya pergi dan menghasilkan buah. Diberkatilah orang yang mendengarkan firman Tuhan. Amin. Karena orang yang berespon terhadap firman Tuhan, dia pasti diberkati. Tetapi orang yang sudah mendengar, sudah menerima, dan tidak melakukannya, tanggung jawab engkau akan menerima berkat pada waktu engkau taat kepada firman. Sebaliknya, ketika engkau tidak taat, akan menerima juga balasannya. Hati-hati saudara, karena firman Tuhan itu berkuasa. Orang yang menolak firman Tuhan tidak akan luput. Tidak akan luput saudara. Karena firman Tuhan yang sudah disampaikan, itu merupakan perintah. Saya mau mengajak saudara yang diberkati pada pagi hari ini, hormati, hargai firman Tuhan. Karena di dalam Alkitab dikatakan tidak ada satupun orang yang luput ketika dia menolak firman Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang luput kalau dia meremehkan firman Tuhan. Pasti ada balasannya. Saudara, saya mengajak, kalau hari ini kau mendengarkan firman Tuhan, jangan pernah keraskan hatimu. Karena kuasa firman Tuhan itu, dia punya kekuatan. Yeremia selama 23 tahun menyampaikan firman Tuhan kepada para hamba-hamba Tuhan, kepada raja-raja, dan mereka tidak menangkap dengan benar. Apa yang terjadi saudara? Hukuman itu kemudian benar-benar datang. Dan pada waktu itu saudara, pembuangan di Babel benar-benar terjadi. Ada banyak pihak yang terkejut dan menyesal. Ternyata Tuhan itu tegas dengan apa yang dia sampaikan. Memang benar saudaraku. Hari ini adalah pintu kasih karunia masih terbuka buat saudara-saudara dan saya. Dan kalau hari ini saudara mengingat, saudara pernah mengabaikan firman Tuhan, saya cuma mau katakan, masih ada kesempatan. Saudara, kalau kita buka hati, sebagai anak-anak kerajaan, jiwa kita akan gelisah karena sabda firman Tuhan yang sudah pernah kita dengar. Saya mengingat 20 tahun lalu ketika saya masih remaja, saya adalah orang yang tidak kenal Tuhan. Saya adalah orang yang meremehkan firman. Saya adalah orang yang pernah menertawakan pendeta. Ketika dia duduk, saya masih bandel dengan teman-teman anak-anak muda lainnya. Ketika masih bandel, dia mendekati kami dan kemudian dia menasihati kami dengan satu perkataan. Sederhana saja. Dan waktu itu
jiwa muda kami, jiwa muda saya khususnya pernah menertawakan. Pendeta apaan itu? Kita anak-anak muda kok dinasihati firman Tuhan. Satu hal saudara, saya nggak lupa bahwa apa yang menjadi nasihat pendeta itu, sekalipun hari ini saya jujur saya lupa kata perkatanya, tapi saya ingat benar wajahnya. Saya ingat benar bahwa dia pernah menasihati, dan saya ingat benar bagaimana hati saya pada waktu itu. Saya meremehkan firman pada waktu itu. Tapi yang nggak bisa saya lupa, ternyata apa yang dia sampaikan itu ada kuasa yang membuat hati saya terketuk. Saat hati saya terketuk, ini firman, ini teguran buat saya. Saya udah melenceng sebagai anak muda. Saudara, memang benar. Nasihat itu tidak akan pernah gagal. Nasihat itu tidak pernah akan kembali dengan sia-sia. Ketika nasihat itu adalah firman Tuhan, sekalipun apa yang ditabur hari ini belum berbuah, kemudian beberapa waktu lamanya, tidak menghitung tahun, hanya beberapa bulan, kemudian saya mengalami yang namanya kuasa pertobatan. Saya mengalami yang namanya kuasa dijamah oleh kuasa Tuhan, bahwa firman Tuhan itu adalah nasihat yang indah, saudara. Hari ini kalau saya menyampaikan firman Tuhan, mungkin ada ratusan atau ribuan orang yang mendengarkan dari YouTube ini. Saya tidak berutang karena saya sudah sampaikan. Saya percaya bahwa orang yang mendengarkan firman Tuhan itu akan memisahkan roh. Karena berapa yang menjamah Bapak Saudara sekalian. Saya mau katakan, terimalah firman dengan lemah lembut yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Hari ini kalau engkau tidak mengerti, saya berdoa bahwa roh Tuhan akan menggelisahkan. Sampai pada waktunya, engkau akan dijamah untuk menjadi tuayan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan engkau akan merasakan bahwa Tuhan sangat mengasihi Bapak Saudara sekalian. Haleluya. Saudara, firman Tuhan di dalam kitab Amsal berkata seperti ini. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasannya. Saudara, balasan yang baik daripada Tuhan. Dan firman Tuhan itu bukan sesuatu yang bisa disepelekan, saudaraku. Karena apa yang Tuhan katakan itu adalah the Spirit of God. Sebab firman Tuhan katakan, pada mulanya adalah firman. Ya, selalu diawali, bahkan Kejadian 1 dikatakan pada mulanya adalah firman. Yohanes 1 berkatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Amin. Firman itu, logos itu adalah Tuhan sendiri. Barang siapa menolak firman, menolak. Barang siapa menolak nasihat firman Tuhan, menolak Dia yang menciptakan. Saudara, jangan menyepelekan firman. Hari ini saya mau mengingatkan, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Firman Tuhan katakan di dalam Amsal 13, ayat 13 hingga 14. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan yang setimpal. Berkat Tuhan sediakan, bahkan keluputan Tuhan sediakan di Gunung Sion. Engkau akan menerima berkat-berkat yang daripada Tuhan. Ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Hari ini ketika engkau menerima pengajaran, jangan pernah keraskan hatiku. Satu saat nanti engkau akan melihat bahwa firman Tuhan itu akan mengejar engkau. Saudara, jangan mengabaikan ajaran orang-orang bijak. Saudara, saya menyaksikan tadi bahwa saya pernah ditegur dengan seorang pendeta yang sampai hari ini saya tidak tahu. Tetapi saya tahu di waktu dia ketua jemaat di gereja Geming di sebelah tempat kos kami, saudara. Dan begitu luar biasanya firman Tuhan. Hanya satu kali itu dia menegur saya. Kemudian firman itu terngiang-ngiang di dalam kehidupan saya. Betapa berkuasanya firman Tuhan. Dan khususnya bagi saudara yang sudah setiap hari mendengarkan firman Tuhan, tetapi tiap hari mengeraskan hati. Tiap hari mengeraskan hati. Saya mau katakan bahwa Anda tidak akan luput. Kalau Anda mendengarkan, Anda akan menerima balasan yang setimpal, yaitu berkat Tuhan. Tapi kalau saudara meremehkannya, ada akibatnya, saudara. Makanya saudara, kita harus memilih dengan siapa kita bergaul. Kita bergaul dengan orang bebal, orang yang menolak firman, kita pun akan menjadi sama. Menolak firman, menolak nasihat, menolak didikan, menolak mentoring, menolak untuk tunduk terhadap pemerintah, menolak untuk tunduk kepada pendeta, menolak untuk tunduk kepada firman Tuhan. Saudara-saudara yang terbiasa mengkamuflasekan diri untuk
Saya berdoa pada hari ini saudara digelisahkan. Sebab siapa bergaul dengan orang bijak, menjadi bijak saudara. Tetapi siapa bergaul dengan orang yang bebal menjadi malang. Saudara yang tiap hari berurusan dengan orang yang setiap hari menantang hamba Tuhan. Setiap kali menerima doa berkat tidak mau mengangkat. Setiap kali menerima firman Tuhan tidak mau menerima. Saudara akan menjadi sama dengan dia. Menjadi orang yang bebal. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini ketika engkau mendengarkan firman, jangan lepaskan. Tema hari ini sederhana saudara. Siapa meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Siapa taat kepada perintah akan mendapatkan balasan. Mari saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan belajar dari kitab Yeremia 36 hingga Yeremia 40. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saudaraku, pada satu ketika Yeremia, ketika saya membaca Yeremia ini, dia tidak ditulis secara kronologis. Tetapi dia ditulis, kemarin kita sudah membacakan tentang teguran-teguran kepada Zedekia. Ini dia kembali kepada bagaimana Raja Yoyakim sebelum Zedekia, ya saudaraku. Yoyakim yang membakar kitab suci. Yoyakim yang membakar gulungan kitab yang berasal dari perkataan Tuhan yang dituliskan oleh Baruk, si juru tulis dari Yeremia. Dia bakar saudara. Setiap gulungan yang didengarkan dia bakar. Tanpa rasa bersalah, tanpa rasa berdosa, dia bakar itu saudara. Nah saudara, di sekitar kita ada orang-orang yang mengejar-ngejar orang Kristen, orang percaya, kemudian membakar-bakar Alkitab. Mereka tidak akan lupa. Saya mau katakan ini dengan berani karena Alkitab yang mencatat. Saudara, raja membakar gulungan berisi perkataan yang dituliskan oleh Baruk yang langsung dikeluarkan dari mulut Yeremia itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Yeremia, ambil pulalah gulungan lain, lalu dituliskannya di dalamnya segala perkataan yang semula ada dalam gulungan yang pertama yang dibakar oleh Yoyakim, Raja Yehuda. Mengenai Yoyakim Raja Yehuda harus kau katakan, beginilah firman Tuhan, engkau telah membakar gulungan ini dengan berkata, mengapa engkau menulis di dalamnya bahwa Raja Babel pasti akan datang memusnahkan negeri ini dan untuk melenyapkan dari dalamnya manusia dan hewan. Dia tidak akan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa Alkitab boleh saudara bakar, ya saudara bisa membungkam orang-orang Kristen. Bahkan di negeri Cina ada orang-orang yang menangkap orang yang memiliki Alkitab, ada orang-orang yang menangkap orang-orang yang menyimpan Alkitab dan menyebarkan firman Tuhan, menyebarkan Injil, tapi mereka tidak akan luput. Ketidakpercayaan kepada firman Tuhan akan berujung pada kebinasaan. Raja Yoyakim membakar gulungan kitab bersama dengan pengawal-pengawalnya. Mereka tidak takut terhadap firman Tuhan. Mereka berpikir firman Tuhan yang disampaikan Yeremia ini tidak benar, bahwa mereka akan masuk di dalam kebinasaan. Mereka berpikir mereka adalah bangsa pilihan yang akan terus-menerus dibela oleh Tuhan. Mereka salah, sebab apa yang Tuhan izinkan terjadi bahwa mereka masuk di dalam kebinasaan karena mereka tidak taat. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketidakpercayaan kepada firman Tuhan akan berujung pada kebinasaan. Selanjutnya raja yang berikutnya setelah Yoyakim adalah Raja Sedekia. Sedekia bin Yosia menjadi raja menggantikan Konya bin Yoyakim. Nebukadnezar Raja Babel telah mengangkat dia menjadi raja atas negeri itu. Tetapi baik pegawai-pegawainya maupun rakyat negeri itu tidak mendengarkan firman yang disampaikan Tuhan dengan perantara Nabi Yeremia. Suatu kali Raja Sedekia menyuruh Yukal bin Selemia dan Imam Sefanya bin Asye kepada Yeremia untuk meminta, berdoalah, hendaknya untuk kami Tuhan Allah kita. Saudaraku, Raja Sedekia ini berulang-ulang kali ingin bercerita dengan Yeremia, berulang-ulang kali menanyakan firman Tuhan, berulang-ulang kali diingatkan oleh Yeremia, berulang-ulang kali bahkan pada satu momen ketika Yeremia kemudian dipenjarakan, dia meminta petunjuk dari Yeremia. Apa firman Tuhan yang ada, saudara? Nah, di dalam Yeremia 37 ayat 13, Yeremia dipenjarakan. Tetapi ketika ia sampai di pintu gerbang Benyamin, maka di sana ada seorang kepala jaga bernama Yeria bin Selemia bin Hananya. Ia menangkap Nabi Yeremia sambil berkata, engkau menyeberang kepada orang Kasdim. Dan sekalipun Yeremia menjawab, itu bohong, aku tidak hendak menyeberang kepada orang Kasdim. Tetapi Yeria tidak mendengar, lalu ia menangkap Yeremia dan membawanya menghadap para pemuka. Para pemuka ini menjadi marah kepada Yeremia. Mereka memukul dia dan memasukkannya ke dalam rumah tahanan, rumah Panditera Yonatan. Adapun rumah itu telah dibuat mereka menjadi penjara. Demikiannya
Demikian halnya Yeremia masuk ke dalam ruang cadangan air di bawah tanah itu dan lama Yeremia tinggal di sana. Saudaraku, Yeremia dipenjara. Sedekia kemudian memindahkan tempat Yeremia dikurung. Raja Sedekia memberi perintah lalu orang menahan Yeremia di pelataran penjagaan dan setiap hari kepadanya sepotong roti dari jalan tukang roti pada waktu setelah roti habis. Demikianlah Yeremia tinggal di pelataran. Saudaraku, Raja Yoyakim menolak firman dan membakar firman. Kemudian seseorang kemudian memfitnah Yeremia, yaitu Yeria. Mereka pikir bahwa Yeremia akan menyeberang ke negeri orang atau Babel, lalu dia dipenjara. Ketika dia dipenjarakan, dia masuk di ruang cadangan air di bawah tanah itu. Kemudian Sedekia memindahkan tempat Yeremia dikurung dan mereka menahan Yeremia di sana, memberikan kepadanya sepotong roti dari jalan tukang roti. Sampai pada waktu segala roti habis di kota itu, sehingga Yeremia pun tidak bisa makan karena dia menunggu sementara roti itu habis. Demikian saudaraku bagaimana Yeremia ditahan karena penolakan terhadap firman, penolakan terhadap teguran-teguran itu. Saudara, jangan pikir kita mampu untuk membatasi karya Tuhan ketika kita menolak firman. Firman itu akan terus-menerus datang untuk menegur. Karena firman itu tidak akan berhenti sampai dia mengerjakan apa yang diperintahkan. Jadi jangan pikir kalau menolak firman saudara akan luput, akan bebas. Justru saudara akan memperparah bagaimana saudara dikejar oleh firman Tuhan itu. Dan imbasnya yang menerima diberkati, yang menolak firman akan dibinasakan. Namun sesudah itu, saudaraku, Yeremia dimasukkan di dalam perigi karena ia ditolong oleh seorang bernama Ebed Melek. Ebed Melek ini keluar dari istana raja lalu berkata pada raja, "Ya tuanku raja, perbuatan orang-orang ini jahat dalam segala apa yang mereka lakukan terhadap Nabi Yeremia, yaitu memasukkan dia ke dalam perigi. Dia nanti akan mati kelaparan di tempat itu, sebab tidak ada lagi roti di kota." Lalu raja memberi perintah kepada Ebed Melek orang Ethiopia itu, "Bawalah 3 orang dari sini dan angkatlah Nabi Yeremia dari perigi itu sebelum ia mati." Ebed Melek membawa orang-orang itu dan masuk ke istana raja, ke gudang pakaian di tempat perbendaharaan. Dari sana ia mengambil pakaian yang buruk-buruk dan pakaian yang robek-robek, lalu menurunkannya dengan tali kepada Yeremia di perigi itu. Berserulah Ebed Melek orang Ethiopia itu kepada Yeremia, "Taruhlah pakaian yang buruk-buruk dan robek-robek itu dibawa ke tiakmu sebagai ganjal tali." Yeremia pun berbuat demikian. Kemudian mereka menarik dan mengangkat Yeremia dengan tali dan perigi dari perigi. Demikianlah Yeremia tinggal di pelataran penjagaan. Saudaraku, seorang bernama Ebed Melek orang Ethiopia, tetapi dia ada kasih di dalam hatinya. Dia mengasihi dan menyayangkan jangan sampai Yeremia mati. Dan iman dari Ebed Melek ini diperhitungkan Tuhan sebagai orang yang percaya kepada firman. Yeremia ditolong oleh Ebed Melek dan kepercayaan Ebed Melek kepada firman Tuhan itu diperhitungkan. Setelah ini kita akan melihat bagaimana Ebed Melek itu diluputkan dari kebinasaan. Saudaraku, orang yang berespon terhadap firman Tuhan, orang yang pro, orang yang mendukung penyebaran Injil, itu tidak akan dilepaskan oleh Tuhan, dia pasti diberkati. Nah saudaraku, mari kita punya pilihan. Hari ini kita mau mendukung firman Tuhan atau kita menolak firman. Selanjutnya saudaraku, kita baca di sini pembicaraan terakhir dengan Raja Sedekia. Raja Sedekia adalah orang yang selalu mau mencari tahu tentang kebenaran firman Tuhan, tapi sayangnya dia tidak taat. Dia menyuruh orang membawa Nabi Yeremia kepadanya. Dia pengen bertanya, "Aku mau menanyakan sesuatu." Lalu Yeremia berkata, "Beginilah firman Tuhan Allah semesta alam, Allah Israel, jika engkau keluar menyerahkan diri kepada para perwira raja Babel, maka nyawamu akan terpelihara dan kota ini tidak akan dihanguskan dengan api, engkau dan keluargamu akan hidup.
Tapi jika engkau tidak menyerahkan diri kepada para perwira Raja Babel, maka kota ini akan diserahkan ke dalam tangan orang Kasdim yang akan menghanguskannya dengan api, dan engkau sendiri tidak akan luput dari tangan mereka. Kemudian berkatalah Raja Sedekia kepada Yeremia, aku takut kepada orang-orang Yehuda yang menyeberang kepada orang Kasdim itu. Nanti aku diserahkan ke dalam tangan mereka, sehingga mereka mempermainkan aku. Yeremia menjawab, hal itu tidak akan terjadi. Dengarkanlah suara Tuhan. Dalam hal apa yang kukatakan kepadamu, maka keadaanmu akan baik dan nyawamu akan terpelihara. Demikianlah Yeremia tinggal di pelataran penjagaan itu sampai pada hari Yerusalem direbut. Jadi Yeremia adalah salah satu hamba Tuhan yang bernubuat tentang pembuangan di Babel, dan dia mengalami bagaimana Babel mengepung Yerusalem dan direbut. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ketika disampaikan, dia pasti akan digenapi. Itu sebabnya jangan meremehkan. Saudaraku, ketika bangsa Babel betul-betul dipakai sebagai tangan Tuhan untuk menegur bangsa Yehuda dan Yerusalem, Tuhan memelihara Yeremia. Bukan sekedar Yeremia, Tuhan juga memelihara Ebed-Melek, orang Ethiopia itu, di tengah-tengah pembuangan di Babel. Jatuhnya kota Yerusalem pada pasal 39 ketika Yerusalem direbut dalam tahun yang ke-9 pemerintahan Sedekia, Raja Yehuda. Dalam bulan yang ke-10, datang Nebukadnezar beserta segenap tentaranya mengepung Yerusalem. Tahun ke-11 pemerintahan Sedekia, dalam bulan ke-4 tanggal 9, terbelahlah tembok kota. Maka datanglah para perwira Raja Babel mengambil tempat di pintu gerbang tengah. Mereka adalah Nergal Sarezer, pembesar di Sinmagir, panglima, dan Nebuchadnezzar, kepala istana, dan para perwira lainnya dari Raja Babel. Melihat semuanya itu, Sedekia, Raja Yehuda dengan semua tentara lari meninggalkan kota itu pada waktu malam dengan mengambil jalan Taman Raja. Dengan melalui pintu gerbang antara kedua tembok, kemudian mereka berjalan menuju Araba Yordan. Tetapi tentara Kasdim itu mengejar mereka dan menyusul Sedekia di dataran Yeriko. Mereka menangkap dan membawa dia ke Ribla, di tanah Hamat, kepada Nebukadnezar Raja Babel yang menjatuhkan hukuman atas dia. Raja Babel menyuruh menyembelih anak-anak Sedekia di depan matanya di Ribla. Juga semua pembesar Yehuda disembelih oleh Raja Babel. Kemudian mata Sedekia dibutakannya, lalu ia dibelenggu dengan rantai tembaga untuk dibawa ke Babel. Demikianlah nasib Raja Sedekia. Tetapi apa yang terjadi dalam kehidupan Yeremia? Nebukadnezar melindungi Yeremia. Mengenai Yeremia, Raja Babel memberi perintah, perhatikanlah dia, jangan apa-apakan dia, melainkan harus kau lakukan sesuai dengan permintaannya kepadamu. Sedangkan kepada Ebed-Melek, selagi Yeremia masih terkurung di pelataran penjagaan, firman Tuhan datang kepadanya. Bunyinya, pergilah kepada Ebed-Melek, orang Ethiopia itu. Sesungguhnya firmanku terhadap kota ini akan kulaksanakan untuk kemalangan dan bukan untuk kebaikan. Semuanya itu akan terjadi di depan matamu pada waktu itu juga. Waktu itu demikian firman Tuhan, aku akan melepaskan engkau dan engkau tidak akan diserahkan dalam tangan orang yang kau takuti. Tapi dengan pasti aku akan meluputkan engkau, engkau tidak akan rebah oleh pedang. Nyawamu akan menjadi jarahan bagimu, sebab engkau percaya kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah orang yang percaya dengan orang yang tidak percaya. Tuhan akan membuat perbedaan antara orang yang percaya dan orang yang tidak percaya, yaitu Tuhan akan meluputkannya. Dan ketika di pasal 40, Yeremia tinggal pada Gedalia. Gedalia itu seseorang yang dipilih oleh Raja Babel untuk memerintah di atas kota-kota Yehuda. Pergilah Yeremia kepada Gedalia bin Ahikam di Mispa dan bersama-sama dengan dia di tengah-tengah rakyat yang masih tinggal di situ. Saudara, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, jangan meremehkan firman, sebab siapa meremehkan firman akan memakan buahnya. Bentuk-bentuk meremehkan firman itu ada banyak, saudara. Yaitu ketika kita ditegur, kita mengabaikan, lalu ketika kita diingatkan untuk masuk gereja atau percaya kepada Tuhan atau taat untuk melakukan apa yang Tuhan mau, kita selalu berkelit, menunda untuk taat. Panggilan untuk melayani kita abaikan. Sudah melayani kita mundur. Sudah masuk dalam komunitas kita keluar. Banyak hal, saudara.
Orang meremehkan itu banyak hal. Karena setiap hari kita diuji, apakah kita itu mau setia dengan Tuhan. Saudara, ada beberapa tokoh Alkitab yang meremehkan firman Tuhan, saudara. Ada Raja Saul, ada Firaun, ada Esau, ya. Esau bagaimana dia meremehkan firman ketika mereka sebagai bangsa Israel yang harus menjaga keturunannya, dia menikah dengan orang Kanaan. Dan kemudian dia meremehkan hak kesulungannya, dia jual hanya karena sepiring mangkuk kacang merah, saudara. Esau meremehkan dan mengabaikan firman Tuhan. Kemudian ketika dia pengen berkat itu, dia tidak mendapatkannya. Lalu Raja Firaun, ya, mengeraskan hati. Dari setiap apa yang firman Tuhan sampaikan, dia keraskan hati dan dia tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Makanya Mesir dimusnahkan, saudara. Pada waktu itu mereka masuk di dalam laut berau dan kemudian mereka tertutup dengan air laut. Raja Saul mengabaikan firman, meremehkan firman, memberontak. Lalu ada Raja Ahab dan Ratu Isabel. Bagaimana mereka terus ditegur oleh raja ini, terus ditegur oleh Nabi Elia. Mereka tidak mau mendengar. Ada Raja Rehabeam dan Yerobeam. Kemudian mereka semua dibinasakan. Kemudian Israel menjadi pecah dua gara-gara kedua raja ini yang tidak taat. Lalu Raja Sedekia yang tadi kita belajar. Saudara, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Dan juga dikatakan begini, jangan berbicara di telinga orang bebal. Ia akan meremehkan kata-katamu yang bijak. Seringkali ketika nasihat firman Tuhan itu datang kepada orang yang memang tidak mau taat, dia pasti tidak akan mendengar. Karena orang Manado bilang kabal. Bahasa Indonesianya bebal. Saudara, jangan pernah meremehkan. Hari ini ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Berbeda halnya dengan Samuel. Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Beersheba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Orang yang keep firman Tuhan, keep the words of God, tetap setia, saudara, Tuhan akan membesarkan dia, kemudian akan memelihara dia sepanjang umur kehidupannya. Saudara, di dalam 2 Tawarik 15 ayat 7 berkata, kamu ini kuatkan hatimu, jangan lemah semangatmu karena ada upah dari usahamu. Tidak mudah, saudara, untuk taat. Tiap hari kita memiliki tantangan untuk bagaimana kita kemudian menjadi lemah. Saudara, kadangkala orang mau tidak mendengarkan firman bukan karena dia dengan sengaja ingin meremehkan firman, tetapi tantangan demi tantangan dalam kehidupan sehari-hari yang membuat dia lemah, yang membuat dia tergoda, yang membuat dia terhanyut karena pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Makanya nasihat firman Tuhan tadi katakan, jangan bergaul dengan orang bebal. Jangan bergaul dengan lingkungan yang kamu tahu bahwa mereka orangnya tidak suka dengan firman. Kau akan menjadi sama dengan mereka. Nah, ketika engkau memutuskan untuk keluar dari komunitas yang salah, jangan takut, kuatkan hati, jangan lemah semangat, karena ada upah bagi usaha. Tuhan pasti akan memberkati engkau. Tidak mudah keluar dari komunitas yang selama ini mungkin sudah bertahun-tahun engkau hidup dengan mereka. Tapi engkau menyadari mereka tidak takut akan Tuhan. Keluar dari sana, maka engkau akan menjadi berkat. Saudaraku, waktu saya masih remaja, saya pernah punya komunitas orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Tapi begitu saya mengenal Tuhan, saya menyampaikan firman kepada mereka. Dan saya bersyukur di antara mereka benar-benar mengenal Tuhan. Karena firman Tuhan yang saya sampaikan. Jadi saudara, dibandingkan saudara tinggal di komunitas yang gak benar, sementara saudara sudah menerima firman, sebaliknya, engkau yang sudah menerima firman, sampaikan kepada mereka. Selamatkan komunitasmu yang lama, yang tidak mengenal Tuhan. Komunitas di dalam pekerjaanmu, mungkin mereka adalah orang-orang yang terbiasa tidak mau menerima firman Tuhan. Tapi orang yang menerima firman Tuhan, kembali kepada komunitasmu dan sampaikan. Saudara, beberapa tokoh Alkitab yang bertobat dan mendengarkan firman, mereka melakukan dosa-dosa yang begitu berat, yaitu Raja Daud jatuh di dalam dosa tumpahan darah begitu banyak, dan juga bagaimana dia jatuh dalam dosa perzinahan, tapi dia dengarkan Nabi Natan. Nabi Yunus adalah seorang yang pengen lari keluar dari panggilan. Ada berapa banyak orang, saudara, yang menyebut dirinya lahir baru, takut Tuhan, tapi kesukaannya itu meninggalkan pelayanan. Setiap kali ada di gereja ini,
Tidak tahan goncangan, keluar. Setiap kali di komunitas ini tidak tahan goncangan, kecewa, keluar. Saudara enggak sendiri, ada Nabi Yunus yang tidak tahan dengan kerasnya panggilan Tuhan. Yang tidak bertahan dengan bagaimana Tuhan mau paksa dia untuk melakukan pelayanan, dia keluar, dia lari, dia berontak. Tapi kemudian dia bertobat, saudara. Ada Sakeus, seorang pemungut cukai, yang kemudian ketika ketemu Yesus, dia mengalami perubahan. Saudara, mereka adalah tokoh-tokoh Alkitab yang bertobat dan mendengar firman. Ada juga Paulus, seorang yang penganiaya orang Kristen. Tapi ketika dia bertobat dengan sungguh-sungguh, dia menjadi tokoh yang luar biasa mengerjakan pekerjaan. Hari ini sebenarnya kita sedang diperhadapkan, mau dengar atau tidak. Siapa yang meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa yang menerima firman Tuhan akan mendapat balasan. Saudara yang setia mendengarkan firman Tuhan, tetaplah percaya, dan hari ini engkau putuskan untuk mau setia dengan Tuhan. Ada upah bagi usaha. Kuatkan hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah. Tuhan memperhatikan apa yang engkau lakukan. Pasti Tuhan akan bela. Jika engkau dengan sungguh-sungguh mau mendengarkan firman Tuhan, Dia akan kuatkan engkau sehingga engkau keluar dari komunitas yang salah. Kemudian engkau akan kembali ke komunitas itu menjadi berkat, dan komunitasmu itu juga akan mengalami keselamatan. Satu orang bertobat, seluruh keluarga pasti akan diselamatkan. Orang yang menerima firman akan menerima kuasa dan kemudian menyelamatkan orang-orang yang tidak percaya menjadi percaya. Saya alami itu, saudara. Ketika saya bertobat, saya kembali kepada komunitas saya dan saya sampaikan firman. Dan memang benar, firman Tuhan tidak kembali dengan sia-sia. Saya melihat bagaimana teman-teman saya bertobat. Saya melihat bagaimana teman-teman saya mengalami kuasa Tuhan. Dan mereka diubahkan sampai hari ini setia. Saudara, jangan takut melawan arus. Satu saat nanti, arus pun itu akan berbalik untuk mengerjakan apa yang menjadi perintah. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hari ini saya berdoa bahwa satu orang diselamatkan, seluruh isi keluarga diselamatkan. Hari ini engkau yang memutuskan untuk tidak meremehkan firman, komunitasmu juga akan diselamatkan, keluargamu juga akan diselamatkan, pekerja-pekerja di kantormu juga akan mengalami keselamatan. Karena mereka melihat engkau diubahkan oleh firman, mereka juga akan diubahkan oleh firman. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami berdoa memberkati kekasih-kekasih Tuhan yang memutuskan untuk hidup sungguh-sungguh taat mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah akan kembali dengan sia-sia. Barang siapa taat kepada firman, mereka akan menikmati buah. Pengurapan dari tempat yang maha tinggi kiranya menguatkan jemaat kekasih Tuhan yang hari ini setia, memutuskan untuk tidak meremehkan firman, memutuskan untuk meresponi pengurapan dari firman. Hari ini saya merasakan ada banyak jiwa-jiwa yang diubahkan oleh karena firman Tuhan. Ada banyak jiwa-jiwa yang digelisahkan oleh firman Tuhan dan memutuskan untuk setia dan taat. Aku berdoa, pengurapan-Mu Tuhan akan membreakthrough kehidupan mereka sehingga mereka merasakan lawatan Tuhan yang luar biasa. Dan aku berdoa pada saat ini, pengurapan Tuhan turun dalam nama Yesus. Pengurapan Tuhan turun menghancurkan segala kekerasan hati, belenggu-belenggu kutuk dihancurkan di dalam nama Yesus. Dan setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan akan mengalami kelepasan, kelegaan. Dan ketika mereka dengan sungguh-sungguh berespon terhadap firman Tuhan, maka kami akan melihat mereka mengalami keselamatan jiwa. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan. Terima di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Saya merasakan ada tenaga, kuasa Roh Kudus yang mengalir bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang hari ini memutuskan untuk tidak meremehkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mengalir kuasa Tuhan atasmu. Diberkatilah mereka yang datang dalam nama Tuhan. Berespon terhadap firman Tuhan. Dikuduskan, diberkati, dipulihkan, dilepaskan. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua, saudaraku. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas. God bless you.